Megatrust itu akan selalu menjadi hantu di Indonesia. Karena kalau megatrust terjadi, wah itu bisa peta Indonesia akan berubah. Semuanya, air, banjir, longsor, tanah retak, semuanya. Kecelakaan udara namun bukan pesawat komersial. Dan ada kebakaran yang sangat besar sekali yang saya lihat sekitar bulan Agustus. Cuaca akan ekstrim di tahun 2026 dan wabah penyakit juga makin ekstrim. ...2025 sudah ditinggalkan. Selamanya, tahun penuh bencana itu hanya tinggal kenangan. Dan hari pertama tahun 2026, ada suasana tak biasa diresapi oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Feni Rama yang dikenal sebagai seorang indigo, merasa ada sesuatu yang membuatnya merinding, sebab malapetaka masih akan berlanjut. Semua bencana yang pernah terjadi di tahun lalu akan dilanjutkan di tahun ini dengan kadar yang lebih besar. Beberapa daerah seperti Jakarta, Banten, hingga Sulawesi harus berhati-hati. Tapi benarkah akan banyak kecelakaan yang memakan korban jiwa? Mungkinkah tragedi kebakaran yang menewaskan puluhan orang akan kembali terulang? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sangat menakutkan. Semua bencana alam yang melanda sepanjang tahun 2025 bukan mereda di tahun baru 2026. Sebaliknya, di tahun ini, bencana akan berlimpah kadarnya menjadi jauh lebih besar, lebih berbahaya, serta lebih menakutkan. Banjir bandang, tanah longsor, hingga berbagai peristiwa seperti gempa dan gunung meletus tetap menjadi ancaman yang nyata. Feni Rama yang dikenal memiliki penglihatan batin sangat tajam melihat sejumlah daerah yang harus waspada. Salah satunya adalah Pandeglang di Provinsi Banten, juga wilayah-wilayah di Sulawesi. Memang kan masih ada kejadian bencana lagi ya. Masih ada lagi yang saya takutkan selain di daerah Pandeglang sana gitu ya atas. Ada yang saya takutkan di daerah Sulawesi, Pandeglang Banten. Bila tidak daerah PIK, bila tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, itu bisa terjadi. Semuanya, air, banjir, longsor, tanah retak, semuanya. Air naik, air menuju ke daratan, banyaknya hati yang teriris, banyaknya keluarga yang terpisah, banyaknya harta yang hancur gitu kan, semuanya terjadi. Bencana demi bencana adalah keniscayaan. Semua adalah bagian dari siklus hidup yang berpedoman pada hukum sebab akibat. Selama ini, manusia sudah membuat sebab yang sangat buruk, sehingga tinggal memanen akibat yang juga tidak baik. Kerusakan alam yang dilakukan selama bertahun-tahun akan memberi balasan yang jauh lebih pedih dengan durasi yang juga bertahun-tahun. Jadi memang, berbagai macam bencana yang terjadi tahun lalu masih akan terus berulang di tahun ini. Akibatnya, derita beradu dengan jeritan terus terjadi di tengah masyarakat yang sekarat.
kehilangan, tangisan, dan penyesalan. Itu yang terjadi. Kelalaian dari diri manusia itu sendiri diakibatkan dari kurangnya penghormatan terhadap alam semesta, meremehkan adat istiadat. Tentunya itu semua akan kembali kepada urusan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan mempunyai harkat, tapi kemana harkatmu, kata Tuhan. Tidak hanya bencana alam yang membuka pintu maut untuk umat manusia, karena banyak peristiwa lain yang juga mengancam keselamatan jiwa. Dalam perjalanan tahun 2026 akan datang fase ketika kecelakaan menjadi momok menakutkan. Di pertengahan tahun misalnya, Feni Rama melihat akan ada pesawat yang mengalami kecelakaan. Tapi memang bukan pesawat komersial, sehingga tidak ada korban jiwa yang perlu disesali. Kecelakaan udara, namun bukan pesawat komersial. Namun yang saya lihat ini seperti pesawat dari sisi pemerintah. Dan memang untuk evakuasinya sangatlah tidak mudah ya. Butuh effort yang luar biasa dan kita doakan ini tidak terjadi. Sekitar bulan Agustus ke atas ya, itu akan ada kecelakaan. Kejadian tragis juga bakal dialami oleh korban kebakaran, sebab peristiwa ini sangat mengejutkan dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Kebakaran sebuah gedung yang terjadi pekan kedua Desember tahun lalu bakal terulang lagi di tahun 2026 ini. Feni Rama melihat kejadiannya akan jauh lebih dramatis dibanding peristiwa Desember 2025 lalu. Dan ada kebakaran yang sangat besar sekali yang saya lihat. Kebakaran sangat luas gitu ya, dan itu banyak memakan korban. Itu yang saya lihat untuk kebakaran 2026 terjadi kembali. Lebih dahsyat. Kalau saya lihat ini ada unsur sabotase, jadi menyebabkan banyaknya korban, walaupun intinya tuh hanya ada satu fokus yang ingin mereka rencanakan, tapi ternyata mengakibatkan banyak korban-korban lainnya. Walaupun tidak sampai ratusan, itu golongannya sudah banyak ya, karena bisa kebayang manusia harus bergelumung dengan asap tebal, dan untuk menyelamatkan dirinya itu sangat sulit karena saya lihat korbannya ini kok banyaknya wanita. Bencana demi bencana akan terus berdatangan di sepanjang tahun 2026 ini. Banjir bandang disertai tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus hingga gempa megatrust jadi ancaman yang sangat nyata. Lantas benarkah semua bencana adalah akibat dari bumi yang sedang sakit? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang menakutkan. Semua bencana yang sudah pernah terjadi di tahun lalu akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Beberapa wilayah disebutkan oleh Feni Rama akan terancam bencana yang sangat dahsyat, apalagi jika bencana sudah berupa gunung meletus. Salah satu daerah yang sangat berbahaya jika ada gunung meletus adalah Provinsi Banten dan Lampung, sebab ada Gunung Krakatau yang jika meletus bisa sangat menakutkan.
Tapi memang, sebelum semua itu terjadi, bencana-bencana yang bersumber dari kelalaian manusia seperti kebakaran akan datang dalam suasana yang menakutkan. Tapi memang kalau untuk kebakaran tidak bisa dihindarkan karena ada permainan sisi dari sisi yang lainnya gitu kan, dan ini di luar dari unsur pemerintahan kalau menurut saya seperti itu. Namun kalau bencana-bencana kan memang bencana-bencana seperti bencana alam itu memang ada terjadi di prediksi di 2026 gitu ya. Yang saya takutkan itu adalah di daerah Serang Banten gitu ya, di daerah Serang Banten Lampung, karena ada gunung di bawah laut. Itu yang saya takutkan, pergerakannya itu akan mengakibatkan gempa yang lumayan besar dan menyebabkan air laut naik. Ya, itu yang saya sedang sekarang ini doakan jangan sampai terjadi ya, karena itu bila mana terjadi sebenarnya itu yang paling dahsyat. Bencana di tahun 2006 justru malah lebih dahsyat dari tahun 2025. Tidak hanya ancaman gunung meletus atau kebakaran-kebakaran hebat, tahun ini juga sudah ditunggu oleh bencana yang berasal dari angin. Bisa angin puting beliung yang sangat besar, tapi dapat pula angin yang mengakibatkan gelombang tinggi di sejumlah perairan. Meski tidak ingin menyebutkan tempatnya, tapi Feni Rama mengingatkan untuk berhati-hati bagi mereka yang melakukan perjalanan melewati laut. Angin masih menguasai hingga akhir tahun, ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang nyebrang lautan, untuk petugas-petugas di lautan, mohon diperhatikan ya petunjuk-petunjuknya, dan mohon sabar untuk para penumpang bila mana tidak dipersilakan untuk nyebrang lautan. Mohon dipahami, dimengerti, karena itu adalah demi kepentingan kebaikan untuk teman-teman semua. Jangan berpikir kita pengen cepet-cepet sampai gitu loh ya. Jadi kita memaksakan kehendak gitu. Jangan seperti itu, bahwa harus tetap kita hormati jalannya air, jalannya angin, karena itu yang mengganggu itu adalah penerbangan dan kelautan. Semua bencana yang serba menakutkan itu sejatinya berasal dari kebiasaan buruk manusia dalam memperlakukan alam. Kecerobohan yang bersumber dari ketamakan hingga mengorbankan semesta menjadi pemicu utama terjadinya malapetaka. Saat ini, bumi sedang mengalami sakit parah akibat eksploitasi alam yang tidak berkesudahan. Saya pastikan bumi kita sedang sakit. Bumi kita sedang membutuhkan cinta dari energi positif para manusia. Bumi itu sama kayak diri kita, dia punya syaraf-syarafnya, urat-uratnya, dan itu bumi kita sedang merasakan sakit karena kita terlalu membebankan dia tanpa memikirkan gitu loh. Menghadapi bumi yang sakit parah, tidak ada yang bisa dilakukan selain memperbaiki diri, merawat alam, serta menghidupkan kembali semua kecintaan pada alam semesta. Hutan yang digunduli sudah saatnya dihijaukan kembali, bukan untuk siapa-siapa, tapi bagi kita semua. Sebab dengan hutan yang kembali asri, potensi bencana bisa ditekan semaksimal mungkin. Namun 2026 harapan saya untuk perawatan terhadap alam sekitar itu lebih tinggi daripada pembangunan, karena bumi kita sedang sakit. Jadi yang dibutuhkan bumi kita adalah perawatan ya. Jangan sampai bumi ini mencari jalannya sendiri. Jangan sampai bumi ini mencari pengobatannya sendiri. Karena dunia itu bukan tentang manusia aja, tapi dunia itu ada hewan dan ada air, ada banyak lah makhluk-makhluk Tuhan, ciptaan-ciptaan Tuhan di bumi ini gitu loh. Jadi please, kita manusia, kita punya harkat, kita tinggikan sisi kemanusiaan kita, tunjukkan kalau diri kita benar-benar manusia yang bernurani, dan lakukan itu
sedekah laut ataupun sedekah bumi dan perawatan terhadap hutan-hutan, perawatan terhadap sungai, sampah, dan bila ada pembangunan, tolong perhatikan pembuangan airnya gitu loh, karena air itu berjalan itu ya memang sudah kodratnya dia berjalan gitu, mengalir. Nah, jika itu dia ditutup gitu ya, dia akan mencari jalannya sendiri. Jadi jangan disalahkan kalau tiba-tiba terjadi banjir. Tapi benarkah akan menyebar wabah penyakit yang mematikan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semua model bencana alam memang tersedia di bumi Nusantara, termasuk gempa sangat besar yang disebut megatrust. Tidak ada yang tahu kapan gempa megatrust akan terjadi. Semua peneliti juga memastikan bahwa megatrust bukan dongeng belaka, melainkan kenyataan yang pasti datang. Persoalannya, hanya Tuhan yang Maha Tahu kapan waktu yang tepat untuk meledakkan gempa megatrust. Selebihnya, manusia hanya menduga-duga atau malah sekadar membual tanpa dasar. Megatrust itu akan selalu menjadi hantu di Indonesia. Namun diminimize, jadi dipecah-pecah bencana tersebut tidak dalam satu titik megatrust. Karena kalau megatrust terjadi, wah itu bisa peta Indonesia akan berubah gitu kan, dan kita pun belum siap untuk menghadapi itu. Allah tahu itu. Jadi tetap kita melewati itu. Namun kalau feeling saya, kalau perasaan saya berkata itu dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Allah, dan kita harus tetap bersyukur. Satu lagi, bencana menakutkan yang bakal menggenapi semua ketakutan sepanjang tahun 2026. Bencana ini berupa wabah penyakit mematikan yang belum diketahui namanya. Penyakit yang menyerang sistem saraf manusia itu mampu membuat orang lumpuh tak berdaya. Penyakit ini sangat mematikan karena memang belum ada yang mampu menemukan obatnya. Cuaca akan ekstrim di tahun 2026 dan wabah penyakit juga makin ekstrim ya. Wabah penyakit di tahun 2026 itu lebih menyerang kepada saraf di kepala. Yang sakit, yang sangat di kepala gitu ya. Memang kesannya itu hanya sebuah flu atau demam gitu ya, tapi memang ini sangat menyeramkan gitu ya, karena sakitnya itu bukan sakit seperti penyakit flu atau pusing biasa. Ya Allah, saya takut sekali kalau ini gitu ya, karena saya melihat ada rasa sakitan, kesedihan, dan saya tidak tahu ini virus ini datangnya dari mana, dan memang ada sebuah radiasi yang akan menyerang kita, dan kita berdoa semoga semua dalam lindungan Allah itu aja. Kalau ini tidak ada jenis penyakitnya namanya apa, tapi semua gejalanya sama. Seperti itu, dan tidak ada vitamin yang, kalau COVID kan kita perlu ada vaksin. Kalau ini tidak ada karena memang tidak terdeteksi. Tidak hanya catatan bencana demi bencana yang akan terus terjadi sepanjang tahun 2026 ini, masih banyak peristiwa-peristiwa besar yang menghebohkan, termasuk dari kalangan para selebriti. Fenomena kawin cerai masih akan terjadi, seolah menjadi tren yang tidak pernah kehilangan update-nya. Selalu ada yang mencengangkan dari dunia artis. Selain fenomena kawin cerai, akan ada gelombang kawin siri yang menggemparkan. Pelakunya adalah orang terkenal yang berhubungan dengan seorang selebriti ternama. Banyak yang
nikah siri diumpet-umpetin oleh pejabat-pejabat gitu ya. Banyak aliran-aliran yang mengalir gitu ya. Dan tahun 2026 pun juga seperti itu. Ya masih terlena gitu loh, karena mereka nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, mereka nggak bisa mengendalikan egonya. Mereka lebih memilih penilaian pertama itu adalah penilaian dari manusia. Jadi itulah yang akhirnya mengelabui hakikat dirinya gitu loh, melupakan semuanya. Ada artis senior, saya lihat, yes, Bismillah sih saya berdoa jangan sampai terjadi karena saya suka dengan beliau. Artis senior, beliau akan cerai, tapi memang sebenarnya memang sudah tidak harmonis sudah lama, tapi kan malu ya, persoalan malu. Tapi kan pada akhirnya segala sesuatu itu tidak bisa dipaksakan ya, tapi kita bila ini terjadi, kita jangan sampai menghujat beliau gitu loh, karena kan tidak ada yang mau orang berpisah. Meski tahun 2026 ini menyuguhkan gambaran kurang baik, tapi masih selalu ada harapan di setiap tahun baru. Semogalah kita semua dilindungi Tuhan dari segala ancaman mara bahaya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.